Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang 3 kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini saya menjawab DM yang masuk ya dari Shana ya. Shanaya. Oke. Shanaya bertanya seperti ini. Malam Kak, maaf ganggu waktunya malam-malam. Sebelumnya perkenalkan aku Shanaya. Aku habis dengerin podcast kakak yang berjudul Pemimpin itu Pelayan di Spotify. Kalau boleh tahu lebih lanjut, menurut kakak kualitas seorang pemimpin itu gimana sih Kak? Terima kasih sebelumnya kakak udah berkenan untuk baca dan balas DM aku. Oke, ya. Jadi pertanyaan dari Shanaya adalah kualitas pemimpin itu seperti apa sih? Nah, untuk menjawab itu saya sudah merangkum ya. Ada 3 kualitas kepemimpinan yang perlu dimiliki. Dan ini adalah hasil dari pembelajaran dan pengalaman saya dulu pertama kali memimpin waktu itu tim basket ya, ketika SMP kelas 3 sampai SMA. Waktu itu saya jadi kapten ya, terpilih menjadi seorang kapten, dan di situ ada pengalaman lah dalam memimpin, dalam menggerakkan tim saya untuk bisa jadi juara di berbagai macam kejuaraan, dan juga pengalaman juga di pekerjaan ya, di pekerjaan juga menjadi seorang pemimpin, jadi seorang manajer, dan di itu juga banyak banget tuh tantangannya, apalagi pertama kali saya masuk waktu itu di sebuah perusahaan, itu saya langsung memimpin orang yang jauh lebih tua dibandingkan saya. Bahkan perbedaan usianya bisa lebih dari 10 tahun waktu itu, dan itu cukup challenging ya. Tapi ya itu, pemimpin tidak berdasarkan usia, tetapi ya memang dari apakah dia memiliki kualitas kepemimpinan itu atau tidak. Dan ini sangat penting untuk kamu miliki jika kamu memang mau terus bertumbuh ya. Karena karirmu akan terus meningkat, itu sesuai juga dengan kapabilitasmu menjadi seorang leader ya. Jadi misalnya kamu saat ini staff, terus kamu mau naik menjadi supervisor, itu kan harus mulai ada kepemimpinan. Kalau mau naik jenjang berikutnya misalnya jadi manager, terus jadi general manager, jadi director, itu perlu kepemimpinan ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, dan 3 hal ini yang akan saya sharing ini adalah hasil dari pembelajaran saya. Dan disclaimer, ini juga saya juga masih terus belajar gitu ya, masih terus belajar, jadi kita belajar bareng, oke? Yang pertama, pemimpin itu perlu mampu untuk bisa mengelola emosi diri ya. Jadi ini adalah yang paling basic ya, karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus bisa mengelola emosi diri kita dulu ya. Dan kalau kita nggak bisa mengelola emosi diri kita, gimana kita bisa memimpin orang lain gitu. Jadi sebagai leader, emosinya ya harus bisa dia kontrol, harus bisa stabil gitu ya. Bukan yang meledak-ledak ataupun labil kayak gitu, tapi dia bisa stabil, tetap tenang menghadapi berbagai tantangan yang ada seperti itu. Bahkan ketika ada keraguan misalnya ada ragu, bisa nggak kayak gitu. Nah itu sebagai pemimpin kita harus bisa menunjukkan, meskipun seperti itu kita bisa tetap tenang dan juga tetap fokus pada solusi ya. Kalau kita malah justru sibuk untuk menyalahkan orang lain, nah itu akan malah jadi sulit kayak gitu untuk bisa jadi leader. Oke. Jadi yang pertama adalah harus mampu untuk mengelola emosi. Lalu yang kedua ya, seorang leader perlu nggak cuma fokus pada tugas, tetapi juga pada orangnya. Ya. Jadi pendekatan seorang leader itu ada 2. Yang pertama adalah pendekatan tugas, yang kedua adalah pendekatan orangnya. Kalau pendekatan tugas itu maksudnya orang tersebut hanya fokus pada pekerjaan. Jadi dia ngobrol sama orang lain, baru diskusi sama orang lain, itu ketika hanya ada tugas saja.
ketika ada mau ngasih tugas, bagi-bagi tugas, hanya ngobrol ketika itu. Tapi seorang leader yang baik itu tidak cuma fokus pada tugasnya harus selesai, tapi dia juga deket sama orangnya secara personal ya. Jadi misalnya kamu punya tim gitu ya, kamu ngobrol sama dia nggak cuma ketika ada tugas saja. Oh kamu harus ini, atau ada tugas ini kita bagi-baginya gimana. Tetapi harus secara personal pun kamu harus juga bisa mendekatkan diri. Kamu care sama dia, kamu kasih perhatian ya. Kamu mendengarkan ketika dia ada challenge segala macam. Terus dia cerita misalnya tentang keluarganya, tentang temannya, tentang perusahaan sebelumnya dan lain-lainnya. Jadi mendekatkan diri secara personal. Jadi sebagai manusia, sebagai teman gitu, bukan cuma sekedar kasarannya jadi kayak robot yang hanya bergerak ketika ada instruksinya ya. Tapi kita harus benar-benar memanusiakan tim kita. Benar-benar dekat, gak cuma tugas, tetapi juga secara personal kayak gitu ya. Dan ini juga kesalahan saya dulu ya. Jadi saya fokusnya task management, akhirnya banyak tim yang mungkin kurang dekat secara personal kayak gitu, dan komunikasinya jadi kurang oke. Tapi setelah dari situ saya belajar harus touch secara personal. Akhirnya sekarang sebisa mungkin saya touch secara personal, dan sebisa mungkin saya memiliki waktu yang namanya one on one. Maksudnya saya duduk ya berdua sama tim saya untuk ngobrol gimana minggu kemarin secara one on one ya, private kayak gitu. Terus apa tantangan selanjutnya, apa yang mesti bisa diimprove, apa feedback untuk saya, dan di kesempatan itu saya juga memberikan feedback untuk dia, dan itu akan membuat secara personal lebih dekat kayak gitu. Nah, kesalahan saya dulu, saya meeting hanya group meeting. Jadi secara besaran aja group meeting, habis itu ya udah. Saya pikir itu cukup. Ternyata ketika saya pelajari lagi dari buku ya, ternyata perlu ada yang namanya one on one, karena ada begitu banyak informasi yang tidak keluar ketika di group meeting, tetapi ketika di one on one dia mau untuk mengutarakannya ya. Oke. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah seorang leader harus punya satu yang namanya visi ya. Dia harus tahu besarannya dia mau kemana, arahnya mau kemana sih kayak gitu. Jadi seorang leader itu dia harus tahu arahnya kemana. Dia nggak cuma fokus kepada operasional aja, tapi dia fokus kepada jangka panjangnya, arahnya mau kemana ya. Jadi ibaratnya nih ya, jadi ada leader, ada manager gitu ya. Saya pakai istilah itu. Ini saya belajar dari Stephen R. Covey ya, di bukunya Seven Habits. Kalau leader itu dia ngelihat ke depan arahnya kemana. Tapi kalau manager dia mencari cara gimana bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat, dengan lebih efisien, dan dengan lebih efektif. Nah, itu adalah manajer. Nah, kebanyakan orang ya ketika dia mau jadi leader, dia terjebak dalam operasional. Dia terjebak dalam operasional, mengerjakan hal-hal operasional yang terlalu detail-detail, kecil-kecil, sehingga dia luput untuk melihat besaran jangka panjangnya. Kedepannya dia mau apa, arahnya kemana, sudah benar atau belum, apa yang mesti diimprove jadi secara besarannya dia miss. Nah, jadi seorang leader itu harus memiliki visi, harus tetap mengacu ke gambaran besar. Dia lebih fokus ke sana. Ya, arahnya mau kemana, sudah benar belum? Jangan sampai semua udah kerja keras, tetapi salah jalan, tetapi tujuannya salah. Pas udah sampai, loh kok di sini kayak gitu. Nah, leader adalah tugasnya menentukan tujuan tadi dan tetap fokus di sana. Terus apakah leader nggak boleh turun ke bawah atau ke lapangan gitu? Tentu boleh gitu ya, karena kita juga perlu tahu bagaimana situasi di bawah, di lapangan eksekusinya seperti apa. Kita perlu tahu juga. Tetapi setelah itu kamu harus naik lagi ke atas, harus ngelihat lagi visi secara besarannya seperti apa. Ya, jadi jangan
ke bawah, terus ya udah di bawah doang. Tapi setelah itu jangan lupa untuk ke atas untuk melihat visi besarannya. Ya, itu dia tadi 3 kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang leader ya. Yaitu yang pertama harus bisa mengelola emosi diri, yang kedua harus bisa fokus juga ke orangnya, nggak cuma fokus ke tugas tapi fokus juga ke orangnya, harus ada personal touch, dan yang ketiga adalah harus punya visi ya, harus melihat gambaran besar, tujuan besarnya apa, apakah sudah berjalan on the track atau belum ya. Sesekali turun nggak apa-apa, tapi habis itu jangan lupa naik lagi untuk bisa ngelihat gambaran besar ya. Dan ya ini kan sharing knowledge ya. Maksudnya saya sharing pengalaman dan pengetahuan saya. Dan berdasarkan pengalaman saya, kamu akan belajar lebih dalam itu kalau kamu langsung praktek ya. Jadi ketika kamu benar-benar praktek menjadi leader, itu kamu akan belajar lebih langsung, lebih dalam ya. Jadi saran saya, kamu bisa ambil kesempatan ketika ada kesempatan untuk menjadi seorang leader di organisasi atau di perusahaan atau di project-project tertentu. Kamu bisa ambil tanggung jawab tersebut ya, karena kamu mau berfokus untuk belajar dan meningkatkan kemampuan leadershipmu ya. Kamu bisa ambil di sana. Dan kalau misalnya ada situasi di mana harus ambil keputusan, terus dirasa dari setiap orang di sana belum ada yang mau mengambil tanggung jawab menjadi seorang leader, kamu pun juga tidak masalah. Kamu mengajukan diri atau berinisiatif untuk menjadi leader di sana ya. Dan leader juga bukan dari posisi ya, tetapi dari bagaimana dia membawakan diri dan bertindak seperti leader. Oke? Mungkin itu dulu sharing pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasberdes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa share ya podcast ini ke teman-teman terdekatmu. Kamu juga bisa share di Instastory. Jangan lupa di tag @andreasberdes, nanti saya akan repost. Oke? Thank you semuanya. Sukses selalu, never stop learning because life never stop teaching.